materi dengan tema hikmah sabar dalam menghadapi ujian. Di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia, siapakah di antara kalangan manusia itu yang paling baik amalnya. Dalam kehidupan manusia pasti akan selalu menghadapi yang namanya ujian atau cobaan. Dan bentuk ujian dan cobaan itu juga berbagai macam, tidak hanya berupa musibah atau kesusahan, tetapi juga bisa berupa kesenangan atau kemewahan. Jadi Allah ingin menguji kita apakah dengan diberikan suatu cobaan, ujian yang berupa kesenangan ini, apakah kita sebagai manusia masih akan tetap ingat sama Allah, tetap bersyukur kepada Allah atau tidak. Nah, seringkali apabila manusia itu diuji dengan musibah, mereka akan cenderung lebih berkeluh kesah dan merasa hidupnya itu merana. Tapi perlu kita ketahui bersama Ustazah bahwa di balik setiap ujian atau cobaan itu pasti akan selalu ada hikmah yang besar yang Allah persiapkan untuk bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Maka semakin besar ujian atau cobaan yang mampu dilewati dengan sabar, maka insya Allah semakin besar pula pahala yang akan diterima. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kata sabar ini mungkin merupakan perkataan yang sangat sering kita ungkapkan, terlebih ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang menghadapi atau yang menimpa musibah, kita akan dengan mudah untuk mengatakan kata sabar. Nah, bagaimanapun ujian yang sesungguhnya itu datang ketika kita sendiri yang menghadapi atau mendapatkan ujian itu. Barulah kita nanti akan benar-benar bisa memaknai atau menghayati arti dari kata sabar yang sesungguhnya. Nah, kata sabar ini dapat berarti konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah dalam segala keadaan. Berani menghadapi kesulitan dan tabah dalam menghadapi cobaan selama dalam perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu, sabar ini sangat erat hubungannya dengan pengendalian diri, sikap, dan juga emosi. Dan apabila seseorang itu telah mampu mengawal untuk mengendalikan nafsunya, maka sikap atau sabar ini akan tercipta dengan sendirinya. Sabar ini akan membentuk jiwa manusia menjadi jiwa yang kuat dan teguh tatkala menghadapi suatu ujian atau musibah. Dan orang-orang yang mampu sabar, maka biasanya jiwanya itu tidak akan mudah bergoncang, tidak gelisah, tidak panik, tidak hilang keseimbangan, serta tidak berubah pendiriannya. Nah, yang istimewanya dari sifat sabar ini, Ustazah, yaitu sifat sabar ini hanya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia saja. Kenapa? Karena selain manusia itu mempunyai hawa nafsu, mereka juga dianugerahi akal pikiran, yang mana akal pikiran ini digunakan untuk mengendalikan hawa nafsu itu supaya jangan sampai merusak atau merugikan orang lain. Sedangkan makhluk yang lainnya seperti hewan, mereka hanya dibekali hawa nafsu tanpa adanya. Oleh karena itu hewan itu pasti tidak memiliki sifat sabar. Nah, oleh karena itu Ustazah, marilah kita sama-sama senantiasa berdoa agar Allah selalu mengaruniakan kepada kita dengan sifat yang amat sinonim dengan mukmin sejati ini, yang begitu mudah untuk dilafazkan, untuk diucapkan secara lisan, namun sangat sulit untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari di saat kita sendiri yang tertimpa suatu musibah atau ujian. Demikian Ustazah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.